Tapi kita semua terpaut dengan bait-bait himne pondok. Kita sama-sama satu ibu kandung. Kita pernah sama merasakan air bumi Darussalam. Kita pernah sama-sama menginjakkan di tanah Darussalam dan menghirup atmosfer Darussalam. Ketika seorang penyair pernah berkata, "Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu, tajri riyah bima la tastahi sufun." Generasi Habibur Rahman, antum punya mimpi, ana punya mimpi, alam Habibur Rahman punya mimpi, Kiai Firas punya mimpi, Buya punya mimpi, all of my people here have a dream, punya mimpi. Tapi antum harus ingat, tajri riyah bima la tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Berapa kali ana melewati alam nagreg ini, berapa kali ana mendengar nama Habibur Rahman, sami'tu marrat, tapi Allah belum menekan tombol on-nya. Tapi qadarullah azza wa jalla. Setelah kepulangan kami dari Jambi, ana memberanikan diri beliau malam-malam, "Ustaz, kayaknya ana harus merapat ke Habibur Rahman." Dan biidznillah azza wa jalla, tak tahu apa kegiatan antum hari ini, ketika Allah sudah menekan tombol on, la muhal, tak ada kata yang mustahil. Semua hari ini hadir dan merapat satu frekuensi bersama Pondok Pesantren Habibur Rahman. Antum siap belajar hari ini? Ini suasana sejuk banget nih Ustaz. Ana agak khawatir ini. Kalau ana tak bisa bermain cantik dengan antum, ya akan terjadi antum akan banyak yang mengheningkan cipta dan baca doa. Ini sejuk sekali tempat ini. Kalau Anda nggak bisa bermain cantik dengan Anda, ayah bunda yang di belakang, saya bangga bertemu dengan Anda para parents yang kami hormati. Karena kalau tidak Anda bermain cantik dengan Anda hari ini, yang akan terjadi antum akan banyak yang mengheningkan cipta, baca doa, bismikallahumma ahya wa bismika amat. Tahu-tahu acara selesai aja Ustaz. Tapi insya Allah materi Anda tak mungkin membuat kau ngantuk kawan ya. Bismillah, ulangi lagi. Antum siap belajar hari ini? Tulisan di belakang, tulisannya adalah Smart Motivation. Yang di layar juga sama, Smart Motivation atau Spiritual Motivation. Bapak Ibu yang di belakang, kami tak tulis di belakangnya, kami tidak menulis di belakangnya Smart Public Speaking seperti yang muncul di ex-banner kami. Kenapa tidak ditulis Smart Public Speaking? Kiai Firas mungkin bilang, "Ustadz udah latih aja public speaking." Anak trauma Ustadz. Ana datang ke Padang Payakumbuh, ada pesantren namanya Darul Ikhlas. Santrinya ribuan orang. Sebelum kami bicara, kiainya berbisik di telinga kami, "Pak Happy, ada virus yang susah dimusnahkan selama pondok ini berdiri hampir 27 tahun. Ana tengok, apa itu virus Ustaz? Ketika tulisan public speaking tertempel di giant screen hari itu di belakang, sorotan mata santri tidak enak dipandang mata. Antum tahu kenapa? Ternyata mereka mengira kalau hari itu ada muhadoroh. Survei membuktikan yai, dari Sabang sampai Merauke terakhir di Timika Papua, ternyata santri itu mereka alergi dengan muhadoroh. Hum la yuhibbunal muhadharah. Kalau antum tanya, Pak Happy sama enggak? Sama. Ana juga dulu enggak suka banget dengan muhadharah. Tapi qadarullah, dari ghurfah muhadharah itulah ana bisa hadir hari ini bersama antum. Karena apa? Kalau ada tulisan Smart Public Speaking, ana enggak mau antum mengira kalau hari ini muhadharah. Tapi ada satu segmen ana akan minta antum nanti untuk maju ke depan dan bicara. Mulai pasti banyak yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai saya yang disuruh maju ke depan, ya kan? Apalagi hari ini disaksikan para orang tua, ini surprise bagi kami, kejutan banget. Ayah, ibu, jujur Pak, Bu, Anda harus menjadi orang yang bersyukur karena putra putri Anda berada di bumi Habibur Rahman. Mereka akan terus berbisik dan bersujud di bumi Habibur Rahman dan mereka yakin kalau langit akan mendengar. Bersyukurlah buat ayah bunda yang hadir hari ini bersama ana Al-Fakir Happy Chandra. Karena apa? Nanti ada satu segmen I choose one of you.
Katanya orang Habibur Rahman ini pinter-pinter bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggris versi nagrek juga nggak apa-apa ya. I choose one of you. Ana akhtaru wahidan minkum. Ana akan minta antum maju ke depan dan pegang ini mikrofon. Buktikan depan negeri ini sebelum ana on air ke Istana Bogor di 102,7. Buktikan kepada negeri ini kalau antum bisa tampil ke depan dan bicara di depan publik didengarkan oleh ribuan orang hari ini. Antum siap? Mulai. Pasti antum berpikir tidak mungkin Pak Happy belum berkenalan, enggak. Tergantung pointer ini kemana arahnya. Nanti ana akan minta satu di antara antum untuk maju ke depan bicara menggunakan satu alat ini. 5.000 santri Latansa malam itu semua fokus ke depan. Tak ada yang mengantuk gara-gara satu alat ini, kawan. Pasti antum berpikir, afan Ustaz, ana lam afham. Nah, akan saya pahamkan Habibur Rahman. Biasa aja kawan, biasa aja. Kayak gini mulai tegang nih Ustaz. Ana seneng banget kayak gini nih. Ana belum turun loh. Ana dikasih stage. Ana masih di sini segmen 1. Satu alat ini adalah jembatan emas untuk mengenal audiens kami. Dan satu alat ini ada titik warna merah. Ini dia people. Titik warna merah ini di satu hotel di kampus Mataram hari itu. Semua santri, semua fokus ke depan dan ngikutin kemana dia pergi. Termasuk antum, ya kan? Dan sekarang antum masih bingung, afwan Ustaz, alam afam, Anda belum paham. Oke, saya pahamkan kembali. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum ketika di bajunya atau di kerudungnya ada titik warna merah. Lama dia di situ. Berarti dia yang maju ke depan dan bicara. Pasti banyak yang baca ayat kursi hari ini ya. Ya Allah, jangan sampai ana ya Allah. Standby ya, kita mulai. Yang pertama akan maju ke depan Mbak Vera Istana Bogor, silakan standby. Yang pertama maju ke depan adalah ana temukan orangnya. Ini dia, 5 4 3 2. Iya Habibur Rahman menit tegang semuanya ya. Ada lagi fokus, ada yang lagi berdoa, Allahu Akbar, jangan sampai saya, ya kan? 2 1. Saya temukan orangnya. Dari cara duduknya, sorotan matanya, cocok dia maju ke depan dan bicara. Bismillah. Nah, semua tengok ke samping padahal lampunya belum nyala. Hai Habibur Rahman, baru segmen 1. Antum baru melihat titik merah ini saja, antum udah fokus banget dan semua tengok ke samping padahal lampunya belum nyala. Itu baru diputri, belum diputra. Antum ingin buktikan? Ya, kita buktikan hari ini. Bismillah, standby. Siap ya, putra. Ini dia orangnya. 3 2. Antum gak perlu pakai laser. Yang berani maju ke depan dapatkan satu reward dari kami. Siapa yang berani maju ke depan? Anak hitung sampai 5 ya. Maju aja ke depan Kak. 1. Mau ustadznya atau mau santrinya? 2 3. Yakin ini tidak ada? 4. Yakin tidak ada nak? 5. Putra gak ada. Putri 1. Sebelum saya lanjut, 2. Masya Allah, tabarakallah, tahu nafsi. Sini nak. Alhamdulillah. Saya temukan orangnya. Standby Kak. Ada 2 mikrofon nak? Nak pinjam 2 mikrofon. Standby. Bismillah. Standby di sini nak. Oke. Pertama, yang tampil hari ini adalah the first speaker dari Habibur Rahman. Maka nanti ketika anti pegang mikrofon, maka peganglah mikrofon dengan baik. Seperti ini. Tidak ada yang pegang mikrofon seperti ini. Apalagi megang mikrofonnya seperti ini. Ana ulangi ya Kak ya. Hei generasi Habibur Rahman, tidak ada yang tampil ke depan. Ana dapatkan ilmu ini di Istana Negara. Tidak ada yang tampil ke depan. Ibu-ibu majlis taklim juga sama. Jangan pegang mikrofon seperti ini.
atau seperti ini, lebih parah seperti ini. Tapi pegang mikrofon seperti ini. Kak, pegang mikrofonnya seperti ini. Lihat ke depan, Kak. Introduction. Perkenalkan namamu, Kak. Sebelum satu frekuensi ke 102,7. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Siapkah? Standby. Silakan on-kan mikrofonnya. Mulai. Sudah on mikrofonnya? Tes dulu, Kak. Tes 1, 2. Oke. Pakai clip on saya dulu terus sementara. Silakan, Kak. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Noviardina, jitu min Bengkulu. Bengkulu, Ustaz. Masya Allah. Good. Saya pinjam kliponnya. Kak, orang di luar sana yang tidak pernah merasakan alam pesantren, anak kelas 10, 11, 12, atau anak kelas 7, 8, 9, anak-anak SMP, ketika anak kasih itu mikrofon, antum tahu apa yang terjadi? Yang belum pernah merasakan alam pesantren, ketika dia pegang mikrofon, apa yang terjadi? Terjadi gempa 8,9 skala Richter. Ngadeg-deg. Kecuali orang yang pernah merasakan alam pesantren. Dia mengatakan, siapa nama tadi, Kak? Noviardina dari Bengkulu, kah? Dia bilang, Noviardina dari Bengkulu. Orang yang gak pernah merasakan pesantren, anak UI jurusan komunikasi. Dia jurusan komunikasi, maju ke depan, apa yang terjadi? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah pula kan? Berarti apa? Bersyukurlah antum berada di alam Habibur Rahman. Kenapa biasa seperti ini? That character of school. Karakter sebuah pesantren akan muncul di zona ini. Bengkulu, Anti adalah orang yang pertama hari ini hadir. Ada titipan dari manajemen. Orang untuk mendapatkan sertifikat dari Istana Bogor dan dari manajemen, mereka harus ikut 6 bulan kursus hanya untuk tampil ke depan. You Habibur Rahman tanpa 6 bulan. Nih, anak kaya sertifikat MC Sanegara 10 tahun lagi. Mungkin bukan anak. Bisa jadi 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. MC Istana Negara adalah alumni dari Pondok Pesantren Habibur Rahman. Betul? Kak, ini sertifikatnya. Silakan diambil gambar. Biar viral kita hari ini ya. 3, 2, 1. Barakallah fik. Jazakallah khair. Silakan kembali ke tempat. Dan tulisan yang muncul di sini adalah Are you ready? Frekuensinya harus on semua hari ini, people. Ayah ibu juga ikutan. Ketika saya mengatakan Are you ready? Jawabanmu adalah 2 kata. Yes sir. Are you ready? Yes sir. Orang hebat itu ketika dia bicara menggunakan smile face, smile voice. Ketika ibu memanggil sang anak, anak itu mengatakan, Pak Happy, saya suka banget kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata. Nah, sini saya. Dia memanggil dengan 3 kata. Nah, sini saya. Dan sambil tersenyum. Itu indah banget. Sekarang kalimatnya sama tapi nggak ada senyuman cara manggilnya. Nah, sini saya. Kira-kira you milih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Pasti kalian pilih yang pertama. Nah, sini saya. Berarti kesimpulannya antum pun sama. Sekarang mengatakan yes sir, itu sambil tersenyum, pasti indah banget deh. Are you ready? Yes sir. Sok ibu-ibu, bapak-bapak sambil tersenyum gak bakal gelis kasep. Are you ready? Yes sir. Resep saya belajar bahasa Inggris kita hari ini ya. And then kenapa anak katakan yang depan kalian semua hari ini, people? Pasti semua lagi bertanya-tanya. Pak Happy, tolong perkenalkan nama Anda dari mana dan apa tugasnya. Nah, Anda asli Tasikmalaya, kawan. Ismi Happy Chandra. Ismi Happy Chandra. Jadi nanti tidak ada lagi pertanyaan tentang Ustadz kenapa namanya Happy. Anda jawab sekarang sebelum antum bertanya. Kenapa nama Anda Happy? Karena dulu waktu Anda lahir tidak menangis. Kayak Firas pasti baru tahu.
Kenapa nama anak happy? Kemarin di Mataram ada yang bertanya, Pak Chandra, sebelum kau menyampaikan materi, aku tanya kau satu hal. Kenapa namamu happy? Maka dikarenakan pertanyaannya nyeleneh, anak jawab nyeleneh juga. Kenapa nama saya happy? Karena dulu waktu lahir saya tidak menangis. Jadi pas brojol, anak langsung tertawa di situ kan. Antum tanya lagi, Ustadz, Afwan Ustadz, as-su'al ba'dah. Pertanyaan berikutnya, Pak Happy, sejak kapan Anda tampil di depan publik? Sejak kapan Anda dan kapan pertama kali pegang mikrofon dan bicara di depan audiens? Itu terjadi 30 tahun yang lalu, kawan. Anak asli Tasikmalaya Selatan. Dulu waktu SD, anak-anak pendiam, jarang bicara. Hai ayah bunda yang di belakang, pasti Anda punya putra atau putri yang dia pendiam, jarang dia bicara. Nih, ini salah satunya. Dulu waktu SD kelas 3, anak termasuk pendiam, jarang bicara. Anak belum mengenal pesantren. Kok tiba-tiba hari Rabu pagi, bapak mengatakan kepada anak, nah, nanti malam ada acara samen atau kreasi seni. Kalau bisa, kamu jadi pembawa acaranya. Anak udah tahu pendiam, jarang bicara. Kalau duduk di kelas paling belakang terhalang oleh semua kepala. Tiba-tiba anak disuruh jadi MC, Bu ya. Saat itu saya mengatakan kepada bapak saya, Pak, daripada acara hancur, lebih baik bapak kasih ke yang lain. Ibu keluar dari kamar. Kapan itu terjadi? 30 tahun yang lalu. Ibu keluar dari kamar dan ibu mengatakan, nah, tekengnya harus gitu bakar. Nah, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Nih, ibu kasih kau tulisannya. Ibu ngasih tulisan untuk MC malam itu 15 lembar bolak-balik. Ana lihat dia aja stres banget, kawan. Anti MC berapa lembar, nak? 2 lembar jadi selesai. Ana dikasih tugas untuk MC, dikasih sama ibu 15 lembar bolak-balik. Apa yang terjadi ke malam Kamis itu? Ana masih ingat terdetik sampai hari ini. Panggungnya kecil. Ayah ibu yang di belakang panggungnya kecil, terbuat dari kayu dan bambu. Ukurannya hanya 1 meter. Saat itu Ana didorong oleh bapak untuk menuju ke depan panggung. Ayo kau tampil. Hanya untuk menyambut kepala desa. Allahu Akbar, susahnya minta ampun. Apa yang terjadi? Ana pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik. Saat itu belum juga Ana bicara. Apa yang terjadi? Anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 6 yang mereka berdiri di paling depan itu, mereka teriak mengusir saya dari atas panggung. Apa yang mereka katakan? Turun MC-nya, turun, pembawa acaranya turun. Belum juga Ana bicara, Ana udah diusir dari panggung. Pasti antum bertanya, kenapa Ustaz waktu itu kau diusir dari panggung? Gara-gara apa? Gara-gara Ana gak pernah tampil jadi MC. Bapak itu menyelusup dari sekian kerumunan orang. Bapak dan ibu mengangkat jempol dari depan panggung. Apa yang dikatakan bapak? Tak bicara apa-apa, tapi cukup jempol dia bicara. Nah, hai. Dalam hati saya, enak kali bapakku ini. Bapak yang nyuruh saya untuk tampil. Mulailah anak bicara untuk menyambut kepala desa. Apa yang anak katakan? Hadirin selanjutnya sambutan kepala desa, silahkan. Enak gak MC kayak gitu, kawan? Akhirnya anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 6 mereka semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Anak nangis ke belakang panggung, Buya. Anak pegang itu kertas, anak nangis di belakang panggung. Dalam otak saya, ya Allah, tega kali bapakku ini. Udah tahu anakmu ini gak bisa ngomong, ini yang terjadi. Antum tahu apa yang terjadi? Itu kertas anak pegang 15 lembar bolak-balik. Dan saat itu anak cari aina abi wa ummi, mana bapak ibuku? Di mana bapak ibu anak? Ternyata bapak ibu anak lagi menikmati kopi panasnya di belakang balai desa. Di situ anak teriak depan bapak, ini gara-gara bapak, Pak. Bapak udah menzolimi anakmu malam ini. Udah tahu anakmu gak bisa tampil. Allah Karim, apa yang terdetik hari itu? Itu kertas 15 lembar bolak-balik, Kak. Yang anak pegang depan bapak dan ibu. Anak lempar depan bapak dan ibu. Dan saat itu saya mengatakan, ini gara-gara ibu. Ibu turun dari mejanya sambil mengatakan, nah, ibu ikhlas kau lempar ini kertas 15 lembar bolak-balik. Ibu tulis selama 1 minggu biar kau bisa tampil depan orang.
Dan sekarang kau sekali tampil, kau diusir oleh orang-orang, kau dimarahin seorang kepala desa. Ibu peluk anak erat banget bunda hari itu. Erat banget pelukan ibu malam itu di belakang panggung kecil 30 tahun yang lalu. Bisikan ibu masih Ana rasakan. Ibu mengatakan, nak, hari ini hanya kau tampil di depan seorang kepala desa. Lihat 20 tahun lagi. Lihat 30 tahun lagi. Lihat 40 tahun lagi. Kau bukan tampil di atas panggung kecil ini. Bisa jadi kau tampil di atas karpet merah istana sekalipun. Terwujud ayah bunda. Ana masih ingat banget bisikan cinta dari ibu Ana 30 tahun yang lalu. Saya yakin ibu bapak yang berada di hari ini, di tempat ini, Anda pun pernah berbisik di bumi Habibur Rahman. Karena antum yakin Allah itu tidak tuli dan Allah tidak buta. Saya yakin ayah bunda yang hadir hari ini pernah mengatakan kalimat yang indah di depan anak-anaknya. Nah, ibumu ini belum bisa sholat sempurna. Saya yakin bapak pernah mengatakan itu kepada para putra-putrinya. Bager kasep gelis, ibu ini belum bisa sholat sempurna. Bapak belum bisa baca Al-Quran dengan kafah. Aku mohon anakku, selama kau berada di Habibur Rahman, kenali huruf per huruf dari bait-bait Quran. Dan suatu saat mereka akan menjadi pahlawan untuk Anda ya bunda. Dan perlu kami katakan kepada Anda semua hari ini, Ana gak berani bicara di depan Habibur Rahman kalau kami tak pernah merasakan alam pesantren. Syekh, sebelum kami masuk ke Gontor, 3 tahun Ana berada di pondok pesantren Cipasung hari itu. Setelah dari Cipasung, kami move ke Gontor. Apa yang kami rasakan hari itu? Tahun 98 Ana masih ingat. Bait-bait himne. Itu Ana getarkan sampai hari ini. Nak. Ana gak pernah ketemu antum Syekh. Ana gak pernah ketemu antum. Tapi ketika mendengar bait ini, semua satu frekuensi. Semua satu ibu kandung. Begitupun antum anak-anakku yang baik, yang saya bangga. Bisakah antum mendapatkan pelukan cinta dari orang tua antum suatu saat nanti? Kau dipeluk oleh orang tua antum akan berbisik dengan kalimat yang sama. Nah, aku bangga punya kau anakku. Kau dipeluk erat. Kita sama-sama dari tanah Pasundan ayah bunda. Anak orang Tasikmalaya. Sama seperti Anda dari bumi Pasundan hari ini. Sehari Anda masuk ke alam Gontor. Seminggu, sebulan, setahun, sampai 5 tahun, 7 tahun, sampai 10 tahun. Sampai Kiai Syukri Allah ya Rab, kamu jangan pulang dulu dari Gontor. Ketika kami diizinkan pulang dari Gontor, Allah Karim, siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang tadinya tidak bisa ngomong apa-apa, yang dulunya diteriakin seorang kepala desa di panggung kecil hari itu, siapa yang mengira Bapak Ibu, ketika Allah sudah menekan tombol on, la muhal, tak ada kata yang mustahil. Tahun 2008 Ana masuk ke Istana Negara hari itu. Pasti antum pernah mendengar, tak ada maksud menyombongkan diri, ampun paralun hapunten. Tapi jadikan seruman positif untuk Yus. Habibur Rahman dari masa ke masa akan membentuk al-ajyal, generasi-generasi yang unik ini. Nanti mohon izin, Yai, Anda minta brosur deh Ustadz, profil narasi berbentuk profil narasi. Nanti kita akan bikinkan voice-nya Ustadz ya. Keunikan antum akan kita buktikan hari ini. You yang duduk depan Ana sampai nanti selesai, ayah ibu yang duduk depan Ana sampai nanti selesai, antum semua unik dan tidak mungkin sama karakternya. Ana, kata Kak Seto, Pak Chandra, karaktermu otak kanan lebih kuat dibandingkan otak kiri. Ana orang otak kanan, Allah menciptakan kita azwaja,
berpasang-pasangan. Istri ana orang otak kiri, pendiam, jarang bicara. Orang otak kanan senang banget ngobrol kayak gini. Antum bisa bayangkan kalau ana orang otak kanan, istri ana juga orang otak kanan. Ana motivator, istri ana juga motivator. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling motivasi satu sama lain di situ. Allah itu maha adil. Antum yang puluhan orang ini, karakter Anda itu beragam, termasuk orang tuanya. Kalau antum mengatakan, hei Pak Happy Chandra, janganlah kau sok tahu. Dari mana Anda tahu karakter kami? Anda bisa tahu karakter Anda itu dari cara duduk dan sorotan mata. Mulai bergeser saya. Pasti antum bilang, Allahu Akbar, jangan sampai salah duduk saya hari ini. Gara-gara satu slide ini berkumpullah 3.000 orang dari kampus Universitas Indonesia di satu titik untuk mempelajari satu slide ini. Apa itu Kak? Bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Habibur Rahman tajam dalam tahfidnya. Habibur Rahman tajam dengan nurul Quran. Pertajam pada bidang itu. Karena apa? Setiap antum tajam pada bidangnya masing-masing. Putri, coba lihat gambar ini nak. Ini gambar apa? Suaramu 20%, gambar apa? Silet lahabazaya wa nukson. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Apa kelebihan silet nak? Tajam kawan, itu tajam, tapi Anda harus ingat dia punya kekurangan. Kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa antum pernah melihat di Nagrek ada yang menebang pohon dengan silet? Sampai lebaran tahun depan pun gak selesai itu urusan. Santri putra, ini gambar apa nak? Santri putra gambar apa? Kapak lahamazaya wadukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali hempasan tumbang itu pohon. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Anda belum pernah dengar santri gontor melanggar dan dibotak pakai kapak. Berarti, oh iya, antum yang ada di depan Anda punya maziyah wa nukson, punya kelebihan, punya kekurangan. Pertajam pada bidang itu. Akhirnya apa? Anak-anak UI ribuan orang berkumpul satu titik. Mereka mencari karakternya masing-masing. Dengan cara apa? Selama 2 jam mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Apa yang mereka lakukan? Hanya mengangkat kedua tangan. Akan nampak di situ orang fokus atau tidak fokus. Otak kanankah atau otak kiri? Orang limbik kanan atau limbik kiri? Akan nampak dari ketika dia mengangkat kedua tangan. Antum Habibur Rahman gak perlu datang ke UI hanya untuk berbayar 750.000 per 15 menit. Cukup antum lakukan di sini, cukup tangannya tanpa ada suara. Siapa ya Kak ya? Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah santri dan orang tua yang semangat, dia sehat, dia cerdas, dia terampil dan ceria. 3, 2, mulai. Ia mengangkat kedua tangan hari ini setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah. Ia mengangkat kedua tangan hari ini, yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Mulai Kak, siap ya, akan nampak mana yang fokus dan tidak fokus. Hei anak-anak santriku, orang tuanya aja pada ikutan loh Kak. Standby, 5, 4, 3, 2, mulai. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka, tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Jangan sampai gagal. Tim multimedia ambil gambarnya. Jarang-jarang di Habibur Rahman kayak gini. Kalau perlu sampai zuhur kau angkat tangan. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Banyak di antara kau tatapannya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Siap gak ya? Fokus ya, Bapak Ibu fokus. Gak perlu datang ke UI, berbayar pula, cukup di sini. Mulai.
Pasti antum lagi nunggu. Ini buka apa tutup nih? Mulai. Tutup. 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 Buka. Buka. Ada di antara mereka, Ustaz. Ada yang astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Anda fokus banget ya. Udah hampir setengah jam loh saya bicara. Turunkan tangannya, Kak. Kenapa kami angkat topik ini depan antum? Antum orang yang fokus atau tidak fokus nampak di segmen ini. Maka ahibati fillah, tak lama-lama di segmen ini. Ala kulli hal, semua hari ini harus hadir punya pesona tersendiri. Coba antum lihat tulisan ini. Ada santri putra di sebelah kiri. Sebentar ya, putra. Wait, sebentar. Oke, Mbak Fir. Standby, Kak. Pegang mikrofonnya. Standby, nak. Tenang. Pasti dia mengira, waduh, kayaknya ada yang bicara nih. Enggak, maksud ana kasihkan ke belakangnya. Hei para ustadz, ustadzah, asatid Habibur Rahman. Ini namanya hypnoteaching. Dari mikrofon saja akan membuat semua orang berdoa. Ya Allah, jangan sampai itu ke saya. Ya, kasihkan ke sampingnya dah. Kasihkan ke depannya. Kembalikan ke dia. Ketika mikrofon ini ke belakang, maka dia akan mengatakan apa? Alhamdulillah. Semakin terus ini muter dia bilang alhamdulillah, akhirnya kembali ke kau. Urusan kita belum selesai kawan ya. Pegang mikrofonnya. Assalamualaikum. Hei Kak, you adalah orang ke-215 yang lupa jawab salam. Ana assalamualaikum, ke waalaikumsalam. Antum bilang, kok Pak Ebi bisa kayak gitu ya? That hypno, tapi bukan hipnotis. Hypno itu mempengaruhi orang dari sorotan mata. Siap kayak? Ana assalamualaikum, ke waalaikumsalam. Assalamualaikum. Namanya siapa? Dari manakah? Dari Sumedang, dekat di sini Kak ya. Aku kira kau dari Bengkulu juga di sini ya. Ulin Nuha, dekatkan mikrofonnya. Siap Kak, standby. Orang tuamu datang hari ini? Tidak datang. Sampaikan salam hormat saya untuk orang tuamu, oke? Baik. Silakan dibaca. Saya tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Silakan dibaca. 2019 ana lihat di sanggarnya Habibur Rahman tadi di bawah. Semuanya aman Habibur Rahman. Tapi tahun 2020 hari itu saat masuk pandemi, Habibur Rahman pun mulai bergerak dari masa ke masa, detik per detik, jam per jam. Orang tua nggak bisa bertemu dengan anaknya, betul? Dan kami harus mengatakan kepada Anda, kami melihat Habibur Rahman dari jauh. Habibur Rahman tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Apa yang terjadi? Buya, 2020 Maret awal-awal pandemi itu hadir. Kami diberi amanah oleh protokoler untuk merapat mengasih motivasi di satu negara atau satu kepulauan. Siapa yang bisa menebak kira-kira ini kepulauan mana yang pernah ana bersama tim singgah di sana di awal pandemi COVID-19? Ini benderanya kawan. Siapa yang bisa mengenal ini bendera mana? Yang tahu anak kasih hadiah. Ada yang tahu kah? Jangan kau bilang ini bendera Nagreg. Ada yang tahu kah? Ini bendera mana? Hussein, siapa yang bilang Australia? Antum adalah orang ke-217 yang jawabannya salah kawan. Ada yang tahu lagi? Selain Australia. Yo, sok. Ada yang bilang ranca ekek juga nggak apa-apa lah. Bendera mana putra? You. Apakah? Sini kawan. Sini. Baru kau. Pinjam mikrofonnya. Masya Allah. Standby Kak. Angkat mikrofonnya. Ustadz, ana waktu kelas 1 KFI, anak kecil bungil kayak dia nih. Ya, angkat mikrofonnya. Itu bendera mana? Zimbabwe. Angkat lagi suaramu nak. Zimbabwe. Iya. Zimbabwe. Dan jawabannya juga salah kawan.
Kalau dia bilang Zimbabwe, Ana nggak melihat dia salah atau tidak. Dia pegang mikrofon, dia angkat tangan, maju ke depan, menatap semua orang. That good speaker. Jangan kau menangis. Zimbabwe. Antum mau tahu ini bendera mana? Mau tahu kah? Namanya siapa? Siapakah? Anak panggil siapa? Azam. Lihat ke depan kah? Closing. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya. Lihat ke depan. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Happy Chandra. Terima kasih. Azam. Azam. Itu nama saya Azam. Dipegang pundak sebelah kiri sampai kapanpun nama dia adalah Happy Chandra. Emang unik-unik santri antum Ustaz. Selain motivasi, generasi Habibur Rahman harus sambil bicara. Mereka akan faham, hafal ayat-ayat Al-Quran. Dan mereka pun harus menyampaikannya dengan qaulan layyinan, qaulan tsaqila di depan umat nanti. Setuju? Azam, urusan kita belum selesai. Angkat lagi mikrofonnya. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Ingat Azam, itu nama saya dan kau pakai namamu. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Muhammad Azam Abdillah. Sampai jumpa. Masya Allah, tabarakallah. Good. Lihat ke depan. Azam bilang, ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal. Di mana? Di mana Azam? Ulangi nak. Lihat lagi ke depan. Pernah jadi MC nak? Belum pernah jadi MC. Angkat mikrofonnya. Hadirin yang kami hormati. Hadirin yang kami hormati. Pembicara berikutnya adalah seminar motivasi yang akan disampaikan oleh siapa nama anak hari ini? Oke. You katakan dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Kami persilahkan. Kami mempersilahkan. Kami persilahkan. Kami persilahkan. Ini kayak ijab kabul lama-lama di sini ya. Suaranya lantang Ustaz. Nih cocok dia jadi MC nih. Ada orang tuanya kah? Enggak tahu. Sama anak juga enggak tahu kawan. Azam, suaranya MC banget loh, bener loh. Angkat lagi mikrofonnya. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Kami persilakan. Kami persilahkan. Tidak ada lagi MC Habibur Rahman yang mengatakan waktu dan tepat kami persilakan. Hai ibu-ibu majelis taklim, tidak ada yang mempersilakan penceramah dengan kalimat waktu dan tempat kami persilakan. Hai bapak-bapak DKM, tidak ada lagi yang mengatakan waktu dan tepat kami persilakan. Kalau Anda mengatakan waktu dan tempat yang kami persilakan, yang akan maju ke depan adalah bukan orangnya, tapi waktu dan tempat akan maju bareng-bareng ke depan. Kalau antum mengatakan waktu dan tempat kami persilakan, kenapa enggak sekalian ada pun taplak meja dan makanannya? Oke, ini ilmu Azam. Yuk katakan dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Kami persilakan. Kami persilakan. Saya suka banget suara dia dan talentnya. Masya Allah, tabarakallah Azam. Ana suka banget. Azam. Yuk kelas berapa Azam? Juara 1 public speaking. Oh ya? Oh, you juara 1 public speaking contest. Betul kak? Oke. Angkat mikrofonnya. You dapat sertifikat dari kami, tapi saatnya you bicara, oke? Bismillah. Udah berapa lama kau di pondok? Kau hampir lupa berapa lama di pondok? 10 bulan. Cepat ya kak ya, speed interview. Hey Habibur Rahman, ini namanya speed interview. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku assalamualaikum ke waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat nak, namanya siapa? Saya Muhammad Azam Abdillah. Nama ayahnya siapa? Nama ibunya siapa? Dan nama wali kelasnya siapa? Kelas. Saya tidak. Betul kah? Ya. Oke.
Selama 10 bulan azam, apa yang antum rasakan selama di Habibur Rahman? Standby kah? 3, 2, silakan. Saya di Pakai mikrofon. Siap ya, standby. Pak Agung, ganti file. Apa yang antum rasakan selama di Pondok Habibur Rahman, merasakan keluar biasaan yang beda. Dulu saya pengen cerita. Dulu ini apa? Pas ada public speaking di sini, dulu nggak berani berdiri di atas panggung aja udah dihak begini. Sekarang alhamdulillah jadi beda, kepribadian jadi beda, udah gak takut, dia berani melangkah maju. Ustaz. Seperti itu? Ya, Masih ada tambahan? cukup lah. Azam, boleh Pak Hepe evaluasi? Ya. Yang pertama, ketika ada tampil ke depan, tidak ada yang tampil ke depan dan Anda melempar tangan di sana. Ya, Anda senang tapi orang gak senang melihat Anda. Min ada bil kalam, seni bicara. Ingatkah? Antum nanti akan bilang sambil Al-Quran dari Rahman, tapi antum harus menyampaikannya dengan karakter adil dan kalam. Yang kedua, pegang azam. Tidak ada generasi Habibur Rahman. Antum tampil ke depan, lengannya disedekap. Khawatirnya tangan gak balik lagi kawan. And then, para guru yang kami hormati, tidak ada yang ketika antum mengajar tangannya disimpan di belakang punggung. Biasanya yang paling enak dia di luar dia. Dan terakhir, ini yang dilakukan Azam hari ini. No one, tidak ada generasi Habibur Rahman. You are the speaker, pembicara yang hebat adalah ketika dia bicara no gravity. Tak boleh menggunakan gravity. Apa itu gravity? Kayak gini kan. Gravity itu jadi. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang kalau nanti habis dimakan semuanya harus apakah antum semuanya nanti jamaah ngitung ente dapat berapa? Ada 17 nih. Udah mata dari cakap tapi dengan gravity. Azam, sekarang you tampil tanpa ada gravity. Tanpa ada gravity. Siap? Apa yang antum rasakan selama berada di Habibur Rahman 10 bulan lamanya? No gravity. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azam Abdillah dari kelas 1 KMI. Saya ingin menyampaikan bahwasannya saya berada di Pondok Habibur Rahman ini. Saya merasa senang. Saya merasa luar biasa karena bisa melangkah berani maju masuk ke pondok ini dan kepercayaan yang tinggi ini. Jujur, saya saat kecil tidak berani berdiri di panggung seperti ini. Tapi saat ini saya bisa berani, saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi dia dikit mau muncul gravity, tapi dia langsung telan. Yai, antum bisa ngerasain nggak before after? Azam 3 menit yang lalu dengan azam 3 menit setelah dia berjemaah. Berarti saya akan ada bicara kalau tidak ada gravity. Baik itu Benar. motivator 20 tahun yang lalu dengan 20 tahun yang akan datang pasti ada berbeda. 30 tahun yang akan datang motivator nasional akan lahir dari seorang azam alumni dari Corona. Terima sertifikat. Silakan dia beri gambar. Orang kamu tak datang, nanti dia lihat di Instagram ya. Thank you. Ini mau bergurfa. Barco. Modus. Resep Buya hari ini saya Allah
Perjalanan jauh dari Bogor, lelahnya hilang melihat Anda hari ini ya. Kak, jam 10 Ustaz. Antum masih semangat kah? Lanjut? Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong ya. Kak, apa yang terjadi di Kepulauan Solomon? Kami bersama 10 tim protokoler hari itu, Maret 2020, awal pandemi hadir, kami datang ke Kepulauan Solomon ini. Bertemulah dengan satu pesantren, sekolahan, dan di situ kami melihat orang tuanya lagi mencari nafkah seperti ini. Anda lihat deh Kak, orang tuanya lagi mencari rezeki untuk buah hatinya di pesantren. Ketika landing di Solomon, kami baru dapat info, ternyata Kepulauan Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Antum lihat asramanya. Ini pesantrennya nak Kasep Bager Gelis. Lihat pesantrennya. Ini asramanya. Ini santrinya, ada orang tuanya. Mereka tak punya kostum seindah kostum Habibur Rahman hari ini. Mereka termiskin se-Asia Pasifik. Anda tahu apa yang terjadi? Baru 5 menit Anda bicara, orang Solomon itu mengatakan, Mr. Chandra, kami seperti ini bukan karena COVID-19. COVID-19 that easy for us. Itu mudah bagi kami Pak Happy. Kami tanya apa yang membuat terpuruk wahai Solomon people. Mereka mengatakan, Pak Chandra, kami terpuruk bukan karena COVID-19. Tapi gara-gara apa? Gara-gara sebuah pohon yang tebal ini. Ini pohon sumber penyakit wahai Habibur Rahman. Mereka harus menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya gergaji, mereka tak punya alat digital cutting. Kami menyaksikan sendiri di pertengahan bulan Maret, mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan gergaji, tapi dengan apa? Mereka berteriak di depan pohon ini. Yang Muslim hanya 3% Bapak Ibu. Non-Muslimnya 97%. Tapi kekuatan 3% yang Muslim itu, dia yakin dengan Rabbnya. Yang Muslim itu mereka berteriak, Ya Rabbana, innaka khairul musta'an, wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Antum tahu apa yang terjadi? Hanya dengan teriakan selama 40 hari 40 malam kami menyaksikan hari itu. Hanya dengan teriakan dan yakin dengan Robnya, pohon itu hampir tumbang dan hancur. Apa yang akan kita pelajari dari bumi Solomon selama kurang lebih 1 bulan kami di sana? Ternyata anak-anakku yang baik, antum yang hari ini hadir, saatnya bangkit seperti layaknya bangkitnya warga Solomon. Karena apa? Kalau antum masih mengatakan, Pak Happy, saya mah gak percaya diri di Habibur Rahman mah. Saya mah ini pondok masih kecil Pak Chandra, santri kami masih sedikit. Hai my people, antum lihat Solomon. Mereka punya percaya diri yang powerful. Kalau Anda masih mengatakan, Pak Happy, saya mah pondoknya masih kecil, rumahnya masih kecil, kendaraannya masih kecil, pecinya kecil, kerudungnya kecil. Kalau kau masih berpikir seperti itu, berarti antum belum mengenal bidak catur ini. Hei bapak-bapak, Anda yang suka main catur, antum lihat pion ini. Pion ini kecil, anak. Dalam permainannya, dia nggak boleh mundur. Betul? Dia kecil Pak, Bunda, dia kecil, tapi dalam permainannya dia nggak boleh mundur. Jadi Habibur Rahman sekarang adalah sebuah atmosfer yang kecil. Tapi antum lihat, bukan hari ini. Habibur Rahman akan terus maju. Selangkah, 2 langkah, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Akan muncul ulufut tolabah yang datang dari pelosok negeri ini. Mereka ingin merasakan atmosfer Habibur Rahman yang tadinya berawal hanya puluhan santri. Mudah-mudahan suatu saat akan hadir ribuan santri di bumi Habibur Rahman ini. Dengan asrama yang indah, istana megah para santri, dan semua tak ada kata mustahil. Yang ketiga, ilmu dari orang Solomon apa? Ini dia Bapak Ibu. Anda tak tahu kalau hari ini ada orang tuanya Ustaz.
Ini surprise bagi kami dan cocok materi ini untuk Anda. Anda kalau lihat gambar ini, ada seorang bapak lagi marahin anak. Dia lagi teriak. Kalau boleh saya sharekan depan Anda Bapak Ibu yang kami hormati. Selama sekian lama berada di Pondok Habibur Rahman, santri-santriku ini udah terbentuk karakternya. Pasti tidak rela kami jika andaikan putra-putri Anda kembali ke rumah, tapi di rumah banyak teriakan-teriakan yang tidak elok seperti Bapak ini. Antum lihat Bapak ini anaknya. Kalau antum mengatakan, Ustadz maaf saya belum paham. Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu kepada santri kita ini, dan teriakan itu tidak elok didengar. Satu kata teriakan, satu kata loh bunda, ayah, satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Anak ulangi Bapak Ibu, satu kata teriakan negatif bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Anaknya pulang dari pondok, ibunya teriak, hei, aku benci sama kau, lebih baik kau pulang lagi ke pondok. Kau mengajar dia, ajar dia, dan sebagainya. Itu bukan satu kata, berkata-kata. Nah, andaikan ada teriakan itu, peluk ibunya, bunda, kata Pak Happy Chandra, mudah-mudahan tak ada teriakan di bumi ini. Karena satu teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Mereka sudah bersahabat dengan Al-Quran. Jangan sampai justru ketika pulang ke rumah banyak teriakan-teriakan yang tidak elok. Pohon aja bisa tumbang diteriakin Pak Bu, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Pohon aja bisa tumbang, apalagi manusia kalau teriakin. Maka terbukti hari itu kami roadshow ke beberapa titik, kami merasakan atmosfer yang luar biasa. Apa itu? Nah, ini dia tulisannya. Pondok yang profesional udah banyak di negeri ini. Yang berkarakter itu yang dirindukan. Habibur Rahman harus menjadi lembaga yang berkarakter, tak cukup profesional. Antum lihat, banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran itu adalah karena faktor karakter. Solomon kecil pulaunya, kecil pondoknya, santrinya juga sedikit, tapi karakternya yang luar biasa. Walaupun muslimnya hanya 3%, dan mereka menulis kalimat ini, banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Saat G20 di Bali hari itu Bapak Ibu, saat acara G20 di Bali, kami mohon izin saat MC bersama Sekretariat Negara, saya mohon izin mengambil satu gambar dan untuk di-sharekan ke seluruh titik di negeri ini. Ternyata ngomong-ngomong tentang karakter Bapak Ibu, di Bali hari itu dimunculkan gambar ini Kiai. Bagaimana karakter negeri kita? Dimunculkanlah di giant screen, dihadiri kepala negara, anak MC spesialis samping hari itu. Di situ dimunculkan, dibacakan oleh naratornya. Presentase insan berkarakter di beberapa negara. Amerika Serikat 11,5%. Jepang orang-orang hebatnya 10%. Di situ dimunculkan lagi gambarnya. Korea Selatan 11,5%. Malaysia tetangga kita, orang-orang hebatnya, orang-orang berkarakternya 2,1%. Singapura 7,2%. Pasti ada semua lagi nunggu kira-kira Indonesia seberapa persen. Yang mengatakan Pak Happy, saya yakin Indonesia paling tinggi persentasenya dibandingkan negara lain. Angkat tangan. Siapa yang mengatakan Pak Happy, saya yakin Indonesia lebih tinggi daripada negara lain? Angkat tangan. Ini ada yang optimis nih. Atau kayaknya nggak enak yang punya kayak ini. Antum mengatakan negara Indonesia lebih rendah daripada negara lain. Kita buktikan hari ini kawan. Anda lihat di giant screen hari itu. Setelah Amerika, Jepang, Korea Selatan, Malaysia dan Singapura, Indonesia adalah 1,55%. Di Indonesia ini udah banyak orang pintar, tapi belum tentu benar.
yang berkarakternya, itu yang didudukan. Kenapa Habibur Rahman hadir? Ingin melahirkan generasi al-muta'addibin, berkarakter. Tak cukup muta'ahilin, hanya profesional. Apa buktinya? Nah? Antum bilang lagi, Ustadz jangan main survei, mana buktinya? Anak akan buktikan lagi. Waktu itu muncullah satu potret ini. Di Jakarta Convention Center, para menteri hadir, anak MC lagi-lagi di situ. Ternyata dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hasil studi program for international Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Kenapa Habibur Rahman hadir bersama santri dan orang tua? Ya ayah bunda, kita angkat nih peringkat ini dari alam Habibur Rahman. Ketika antum nanya lagi, Ustadz, emang separah itu pendidikan di Indonesia? Sok, ana buktikan lagi. Nih, Kiai, ana pernah hadir di tempat ini untuk memotivasi pesantren dan sekolah yang ada di lokasi ini. Siapa yang tahu di mana? Ada yang tahu kan? Aceh kawan. Di Aceh Pak. Direkturnya mengatakan, Pak Chandra, bisakah kau datang ke Aceh ke sekolah kami, ke pesantren kami Pak Chandra? Oh siap Kiai. Kiai di mana? Saya di Lokna Pak Chandra. Siap. Akhirnya apa Pak Bu? Kami bersama tim 10 orang terbang ke Bandara Belan Bintang Aceh. Ketika nyampe di Bandara Belan Bintang Aceh itu, saat itu kami berdiri di Aceh, di Bandara Aceh sambil menunggu yang menjemput, tapi tak ada yang menjemput. Kami tim 10 orang. Ini kok nggak ada yang menjemput? Kalau saya turun di Nagreg masih aman, bisa singgah ke sini. Di Aceh kawan. Saya curang-curang di situ. Mana lo nggak jemput, kagak ada. Datanglah orang-orang, kostumnya seragam. Dia mengatakan, ahlan wa sahlan Pak Happy Chandra di tanah Serambi Makkah. Kami siap mengantarkan Anda ke lokasi acara. Hai, tapi mereka menggunakan helm. Kalau menggunakan helm berarti transportasinya apa? Antum bilang motor, itu di sini di Rancaikek itu bukan motor. Di Aceh namanya bentor, becak motor. Seumur-umur saya naik becak motor. Drivernya di samping, ana di sampingnya ya. Ana peluk eta laptop, eta angin mana ngagelebuk karaos pisan. Naik ojek mah bisa di belakangnya, ana peluk tukang ojeknya. Ini mah karaos pisan. 2 jam Bapak Ibu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, 2 jam. Tak nyampe-nyampe itu bentor. Anda colek drivernya, Mas, kok nggak nyampe-nyampe ke pesantren? Kok nggak ke pesantren nggak nyampe-nyampe Mas? Apa bilang driver itu? Pak Chandra, tolonglah kau sabar. 3 jam lagi kita nyampe. Berarti seberapa jam? Nyampelah ke lokasi, ada gapura kecil Ustaz, ada tulisan di depannya, Welcome to Mr. Happy Chandra. Welcome to Mr. Happy-nya hilang karena diguyur air hujan. Yang muncul Chandranya doang di situ. Anak berdiri di bawah gapura bersama 10 tim. Anak peluk laptop, yang satu pegang tripod, menunggu direkturnya datang. Datang direkturnya di sebuah gubuk kecil. Dia teriak, ahlan wa sahlan Pak Chandra. Pak Happy Chandra, waktu seminggu yang lalu kau motivasi itu 2.500 korban di tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman. Ini santri-santri kami hanya ingin berfoto sebentar dengan kau, susahnya minta ampun. Kau keburu dibawa protokol gubernur untuk menuju langsung ke istana. Pak Chandra, santri-santri kami pasti akan senang kau datang ke tempat kami. Saya bilang, Ustaz, mana santri-santrinya? Tenang Pak Chandra, mereka lagi sholat duha, tolong tunggu sebentar, ana nunggu lagi setengah jam di bawah gapura itu. Di situ keluarlah santri-santrinya. Mereka mengatakan sambil berteriak dari sebuah gubuk. Mereka mengatakan ahlan wa sahlan Ustaz Happy Chandra kaifa. Mereka teriak, antum tahu jumlahnya berapa orang? Jumlahnya 5 orang. Antum bisa bayangkan, ketika antum yai mengatakan Pak Happy Chandra, afwan Ustaz, santri kami masih sedikit. Kami datang ke Lokna, jauh pula. Santrinya 5 orang. Apa kami mundur? Lah. Apa alat kami langsung disimpan? Enggak. Ayo, kita motivasi mereka. Dibawa kami ke sebuah gubuk kecil Ustaz, bukan bangunan seindah ini.
Dan di situ apa yang terjadi? Ana lesehan depan mereka, tak punya kursi, tak punya alat sound, tidak punya alat proyektor like this. Kami di gubuk kecil, Bunda. Kami bilang kepada 5 anak ini, aku bangga ketemu kau hari ini, anak-anakku. Kau ini pasti orang-orang hebat. Suatu saat ibumu pasti akan bangga denganmu. Saya bilang kepada 5 anak itu, ibumu pasti akan bangga denganmu. Gara-gara anak ngomong kayak gitu, itu 2 anak gak mau tengok kita. Dia teriak, Pak Chandra jahat. Pak Chandra, tak ada yang berani bicara tentang ibu depan kami, Pak Happy. Hanya kau. Daripada kau bicara tentang ibu, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta. Pak Chandra tahu, orang tua kami ini sudah tak ada, Pak Chandra. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu, Pak Happy. Kami di atas gelombang ombak, di atas genteng, Pak Chandra. Saat itu ibuku terbawa arus ombak, ayahku terbawa arus ombak. Aku tarik tangannya tak bisa, Pak Chandra. Saat itu ibuku teriak di atas lautan ombak, detik-detik sakaratul mautnya. Dia berteriak, nak, jika ibumu mati hari ini, nak, nanti kau harus bisa ngaji, anak ya. Nanti kau harus datang ke pesantren, kau belajar. Ibumu tak bisa baca Al-Quran sempurna, nak. Nanti kau datang ke batu nisanku, nak. Aku ingat itu, Pak Chandra. Maka sebelum Pak Happy pulang kau ke Jakarta, antarkan kami ke makam orang tua kami, Pak Happy. Selama ini kami di pondok, aku tak tahu bagaimana memberikan doa terindah untuk orang tua kami, Pak Happy. Anak gendong 1 anak, Ustaz. Ayo, nak, kita datangi makam ibumu. Anak gendong 1 anak. Di sini tempatnya, kuburan massal. Anak itu sampai digendong. Pak Chandra, ibuku dikuburkan di lubang ini, Pak Chandra. 1 lubang ini 250 jenazah. Di situ ibuku ada. Walaupun hanya potongan tubuhnya, Pak Chandra. Aku yakin Pak Chandra bisa berdoakan buat ibuku, Pak Happy. Dia mengusap batu nisan sambil mengatakan, Bunda, aku bawa orang dari Jakarta, Bunda. Tolong Bunda dengar aku selama ini berdoa gak pernah pakai bahasa Arab, Bunda. Jadi situ 1 anak lagi, anak Lok Semau. Dia mengatakan, Pak Chandra, ibuku utuh hari itu, Pak Chandra. Yang lain potongan tubuh, Pak Happy. Ibuku utuh. Dan dikuburkan di tempat ini, dia berdoa. Apa yang dia katakan? Bunda, aku baru bisa hafal surat Al-Ikhlas, Bunda. Bisakah kau terima bait-bait ikhlas ini? Bersyukurlah, bersyukur. Ayah ibu bersyukurlah. Pertahankan mereka di bumi Habibur Rahman ini. Jangan setengah-setengah, tapi harus kafah. Kafah. Kalau antum bertanya, Pak Hebe, seterpuruk apa pesantren di Lokma itu? Ini tempatnya. Antum coba lihat. Antum coba lihat. Hai ayah bunda, anak-anakku yang baik. Itu tempat mereka belajar, di situ sholat, di situ. Ini tanah merah, nak. Di bawah ini tanah merah. Anak di situ tampil tanpa mikrofon, tanpa sound. Baru anak bilang, hai anak-anakku, ayo kita belajar bersama Pak Happy hari ini. Manjada wajada. Mereka teriak manjada wajada. Baru teriak 5 menit. Apa yang terjadi? Hujan deras banget hari itu. Semua basah kuyup, tapi anak-anak hari itu yang 5 anak itu tetap semangat. Anak yang kedinginan. Anak menggigil. Anak suruh asisten, bro, ambil jas hujan di bentor. Anak menggigil. Anak pakai itu jas hujan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Itu anak, dia teriak, Pak Chandra ini manja kali kau ini.
Bapak baru kena air hujan 5 menit kau pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun Pak Chandra di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Di situ anak malu banget. Anak lepas lagi jas hujan. Sok atau hari itu mah kita hujanan bareng di sini. Sampai segitunya mereka belajar hujan-hujanan, panas-panasan, brother, sister. Antum bersyukur. Kalau antum masih mengatakan Pak Hafiz saya nggak betah di Habibur Rahman, mereka lebih nggak betah dibandingkan Habibur Rahman. Cerita ini ujian dari Allah. Liyabluwani aashkur am akfur. Antum termasuk generasi Habibur Rahman yang syakuro atau sebaliknya. Lihat kan, mereka generasi Spiderman berangkat ke sekolah harus kayak gitu. Antum alhamdulillah dikasih titip ya Allah kendaraan, keren-keren lagi kendaraannya. Lihat mereka nak menyeberangi sungai, nyawa taruhannya pesantren. Mereka harus kayak gini. Mereka generasi Spiderman. Anak tulis Spiderman biar gak terlalu horor-horor banget melihatnya. Apakah ada santri Habibur Rahman yang berangkat dari rumah pakai tali landing di depan sini? Gak ada. Antum udah nyaman banget. Apalagi yang antum akan dustakan dengan nikmat ini kawan. Intinya apa? Bersyukurlah antum punya Habibur Rahman ini. Takbir. Bersyukurlah punya Habibur Rahman ini, ayah bunda takbir. Anak pengen banget. Suatu saat mereka ada haflatut takhrij, ada auditorium Habibur Rahman, qa'atul istimaat Habibur Rahman, ada aula. Di situ antum diwisuda. Alumni perdana Habibur Rahman. Allah. Orang tuanya hadir. Antum dipanggil sama MC-nya. Wisudawati pertama, Ananda. Kau tampil dengan gagah. Sambil antum ingat setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, di bumi Habibur Rahman. Kau di depan sang kiai. Kau disematkan sambil mengatakan sam'an wa ta'atan ya mudir. Kau turun dari panggung sebelah kiri, kau tatap ibumu di situ. Kau sudah hafal 30 juz. Kau tatap ayahmu. Tidak sedikit santri hufazul Quran yang mereka berbisik di telinga ayah ibunya sambil mengatakan, aku berikan toga ini untukmu ayah. Aku berikan toga ini untukmu ibu. Bisakah antum berafirmasi ke beberapa tahun yang akan datang? Baik-baik himna ini yang akan memperkuat antum lebih dahsyat. Maka ahibati fillah, dalam segmen yang terakhir ini, ana lempar antum dengan tanya jawab. Soal min edi. Satu putra, satu putri. MC silakan dikasih intro untuk segmen tanya jawab. Before I close this event, silakan. Anda Jelisway. Pikirin apa ini? Tanya jawab. Semua lagi berpikir siapa yang bertanya. Kalau ada ayah bundanya yang bertanya, anak kasih hadiah nih buat ayah bunda. Silakan kak. Anak hitung 10 mundur ya. MC saya bantu ya. MC kamu kelas berapa? Kelas 4 nak. Masya Allah tabarakallah. Bertanya, anak hitung 10 mundur. 9. Silakan kak, foto. Dikasih mikrofonnya. Foto. Perkenalkan nama dan dari mana. Waalaikumsalam. Foto. Dari Sumedang, silakan. Apa nah? Oh, MC yang baik dan benar.
Taib, terima kasih. Ana akan jawab. Bagaimana MC, apa dulu nih MC dangdutan apa MC nikah? Apa kak? MC formal. Taib, terima kasih. Kak, ayah bunda, di Gontor itu dulu MC nak, itu teriak-teriak. Hadirin yang kami hormati. Ya Ustaz ya. Himne oh pondokku. Gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Ustaz ya. Udah berita duka, MC-nya teriak-teriak. Orang semakin berduka mendengarnya. Datang ke istana, ana dapat jawaban dari pertanyaan antum. Oh, ternyata selama itu anak MC di Gontor itu salah. Di istana diluruskan, MC itu yang baik dan benar tak perlu teriak-teriak. Contoh, hadirin yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia tiba di Pondok Pesantren Habibur Rahman, Nagreg, Bandung, Jawa Barat. Ya amin. Nanti kita datangkan ya. Jadi enggak, Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah nih MC-nya hari ini enggak terlalu teriak-teriak kayak tadi kan. Nanti kapan-kapan anak kesini lagi saat kita bentuk MC Club di sini Syekh. Kita coaching, kita bentuk. Jadi jangan sampai ada MC yang masih menggunakan kalimat waktu dan tempat, kami persilahkan. Jangan salahkan Pak Kiai nggak maju ke depan gara-gara MC bilang waktu dan tempat kami persilahkan. Nanti Kiainya nggak maju. Antum bilang Pak Epi dapat ilmu dari mana? Ketika anak MC Pak SBY, Allahu Akbar. MC Pak SBY, anak bilang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuju panggung kehormatan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Itu Pak SBY nggak maju-maju. Astagfirullahaladzim, anak salah apa gitu ya? Antum bisa ngebayangin nggak anak culang cileng di situ? Anak salah apa? Pak SBY langsung memegang clip on-nya dan beliau mengatakan, MC ulangi. Datang skrip baru. Dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, itu salah satunya. Tapi alhamdulillah hari ini well semuanya. Oke, baik. Terima kasih penanya. Tidak ada pertanyaan lagi. Kita menuju ke segmen penutup before I close it. Hi people, sebelum saya tutup, antum lihat tulisan ini. Ibu-ibu yang di belakang coba baca. Saya bisa ditolong untuk membacanya bunda? Dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, silakan. Ayah bunda, mau santri baru ataupun santri lama atau calon santri di Habibur Rahman, tak bisa dipungkiri kalau kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Habibur Rahman 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tepatnya nggak kayak gini. Allah menggerakkan. Jadi indah. Hafathumul malaika insyaallah. Langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Santri-santriku yang hari ini hadir, yuk 3 menit sebelum saya tutup, Anda review otakmu Bible. Beberapa tahun yang lalu, antum semua pernah bangga banget teman-teman antum. Waktu itu sebelum masuk ke Habibur Rahman, mereka bangga dengan kostum TK-nya. Bangga banget dengan kostum TK-nya. Tiba-tiba antum masuk ke zona SD hari itu. Dan saat itu mereka senang banget dengan kostum merah putihnya, betul? Dan teman-teman antum di luar sana yang bangga dengan kostum putih biru, mereka bangga dengan kostum putih abunya. Udah, itu adalah wilayah mereka. Tapi antum harus bangga dengan kostum antum Habibur Rahman hari ini. Ketika anda bicara kayak gini, pasti antum bilang, Ustadz, afwan Ustadz, ana sudah meninggalkan semua seragam sekolah itu Pak Hebe. 10 bulan yang lalu kah antum? Setahun kah antum? Beberapa bulan lalu kah antum? Ketika alam Habibur Rahman ini memanggil antum, coba siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Awal-awal anak antum masuk ke gerbang Habibur Rahman, semua ibu pasti mengatakan kalimat yang sama di depan anaknya. Apa kalimatnya? Nah, yang betah di pondok ini saya. Semua bapak, termasuk saya Pak. Bapak saya di gerbang Gontor hari itu, dia memegang pundak saya sambil mengatakan, nah, yang betah ya,
Semua rindu itu. Sampai hari ini pun saya di sini masih terngiang bisikan cinta dari ayah ibumu hari itu di gapura pesantren. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun lamanya. Impian antum hari ini adalah Pak Happy, saya membayangkan seperti Pak Happy bilang tadi, suatu saat saya menjadi peserta haflatut takhrij pesantren Habibur Rahman, antum hadir di wisuda hari itu. Hai nak, sebelum pandemi 2018 saya diberi amanah MC wisuda di Manado. Saya MC hari itu, saya akan di musta'an. Ya Rabb, tawil amarana, panjangkan umur kami ya Allah. Wa amara walidina, panjangkan umur kedua orang tua kami. Maka ahibati fillah, selama berada di Habibur Rahman, nikmati peran antum ini dengan kafah. Maka detik-detik antum mau ujian, kapan ujiannya nak? Kapan ujiannya? Besok kah? Antum tahu gak? Hei babu, kenapa setiap tayangan ini pasti banyak yang berinang air mata? Antum bilang, Ustadz itu videonya bawang semua. Bukan. Antum sudah terhipno. Itu namanya contoh storytelling. Kalau bercerita itu harus kayak gitu. Itu public speaking. Coba kalau anak kembalikan. Dari sini antum sudah banyak yang berinang air mata. Coba kalau anak ngomongnya kayak gini, tayangannya sama, gambarnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya teh dulu pernah ke Manado ya. Pas ke Manado ada wisuda ya. Pas di wisuda teh saya tuh gak paham ya, kok tiba-tiba ada orang yang terlambat di wisuda. Mau lihat tayangannya enggak? Nah ini tayangannya ya, sebentar ya. Kela. Nih kela. Tuh orang itu tuh ya. Jadi si bapak ini teh sakit ya. Jadi nggak bisa jalan. Kalau anak ngomongnya kayak gitu, anda pun tertawa. Itu namanya the magic of word, kekuatan kata-kata. Anak ngomong kayak tadi, seakan-akan antum lagi ada di Manado. Tapi kalau anak ngomong kayak tadi, anda lihat ayah ini. Bapak ini menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Nangis lagi antum. Tapi kalau ngomong kayak gini, teman-teman lihat bapak ini ya, tuh bapaknya tuh ya. Antum gak sadar itu namanya adalah skill komunikasi. Saya tuh pernah ke Aceh ya, astagfirullahaladzim, pas di Aceh kan acara wisuda ya, tayo kampusnya ya ini ya. Itu ada anak, nah ini anaknya, ya. Itu pengen di wisuda tapi nggak jadi, tahu nggak kenapa? Maut ya. Jadi ya namanya juga udah maut mah, gimana lagi ya. Jadi kalau anak ngomongnya kayak gitu, antum pun tertawa. Antum bilang, iya Ustaz ya, gak terasa loh Pak Happy. Pak Happy ngomong dari 8:30 loh Pak Chandra, jam 9 dan sekarang udah 10:30 Pak Happy. Kok bisa semua duduk rapi, semua tidak ada yang ngantuk? Itu namanya apa? Itu namanya hypno audience. Semuanya larut dalam sebuah cerita. Maka kenapa waktu itu ada santri yang ngomong di depan umum? Dan saat itu ratusan santrinya itu, hari itu mereka itu yang pendengarnya itu bukan dari pesantren. Apa yang santri katakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru salam saja itu semua korban tsunami Aceh di Aceh semua tertegun. Habis itu apa yang dia katakan? Ahibati fillah. Ahibati fillah. Ismul isyarah. Hada hadihi dalika. Baru ngomong kayak gitu saja, itu semua anak SMP, SMA yang di Aceh semua langsung tepuk tangan. Padahal artinya hadhi apa? Ini dzalika tilka apa? Itu. Semua masyarakat di Nanggro Aceh semua tepuk tangan walaupun mereka nggak paham. Akhirnya dia semakin pede Ustaz, turun dari panggung, ahibati fillah. Nafidatun nafidatani nawafid. Baru dia ngomong teriak angkat suara, semua langsung mengatakan, saya suka banget kalau dia udah ngomong bahasa Arab. Saya tanya abang itu, bang, kenapa kau menangis? Abang itu dia menangis. Anda tahu apa jawaban abang itu? Pak Happy, kalau dia udah ngomong bahasa Arab, aku yakin dia lagi berbicara tentang dahsyatnya tragedi tsunami Aceh hari itu.
Padahal Darsul Lughah Al Arabiyyah li Safil Awal. Gara-gara ngomongnya lebay.com. Jadi kayak gitu. Coba deh Kak. Itu namanya hipno. Maka hari ini anak combine materi skill komunikasi dan juga smart motivation. Ana Al-Fakir Happy Chandra, tunjukkan takbir antum untuk Nusantara. Takbir. Duduk dengan tegak Habibur Rahman, tunjukkan takbir antum untuk Nusantara. Takbir. Ya Syekh, itu yang bisa kami sampaikan untuk mereka. Semoga kalimat yang sederhana ini bisa dikip oleh Anda. Antum sebelum ujian, ingat Kak, yang mau ujian besok, hei santri-santriku, ujian itu penting, jangan yang penting ujian. Anda ulangi ya Kak ya, ujian itu penting, jangan yang penting ujian. Hei santri-santri, belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Wahai ayah bunda, mendidik anak itu penting, jangan yang penting mendidik. Wahai generasi Habibur Rahman, berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Pasti banyak yang mencatat ibu-ibu dan bapak-bapak untuk status di WA siang ini. Boleh juga. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Qalidu ba'di kullu sawiyat. Belajar itu penting. Jangan yang penting belajar. Wahai para guru, mengajar itu penting. Jangan yang penting mengajar. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirkan hatinya semuanya my people. Di bumi Habibur Rahman. Walihadhi kuliha. Hayya ala tilawati. Kitabillahil mubin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nashhadu bi annakal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma yassir umurana wa yassir umur hadzal ma'had Habibur Rahman ya Rabbana innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaka. Allahumma tawil a'marana wa a'mara awliyaina wa a'mara awliya umurina wa a'mara mudirina wa asatidatina wa sahih ajsadana wa hasin a'malana li'alai kalimatika ya Allah. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma yassarna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al fi kulli imtihanatina minan najihin wassalimin wasyakirin wan najihin wa la taj'alna minal khasirin wal ghafilin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kafana hadzal kalam. Buya, semoga berkenan ya Syekh. Ustaz, semoga berkenan. Ana mushtaqul bikum masyaallah tabarakallah wa ma'ana fi umurikum. Wa barakallahu fikum. As'adanallahu fid darain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustaz, ya Rabb.